Hai teman-teman, ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya mau menceritakan kisah nyata tentang kucing di zaman Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yuk langsung saja ke kisahnya ya. Bayangkan kita sedang berjalan di tengah kota Madinah. Pasir lembut berhembus pelan. Udara sore begitu hangat dan kita bisa mendengar suara para pedagang dan anak-anak yang bermain di sekitar masjid Nabi. Di antara hiruk-pikuk itu ada seekor kucing kecil berbulu lembut yang sedang berbaring di bawah sinar matahari. Nabi Muhammad SAW duduk di dekat kucing tersebut. Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang begitu penyayang, tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada hewan. Salah satu kisah yang begitu dikenal adalah tentang Muezza, seekor kucing yang menjadi kesayangan beliau. Fakta sejarah tentang Muezza. Muezza sebagai kucing kesayangan Nabi. Dalam banyak riwayat, Muezza disebutkan sebagai salah satu kucing yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau bahkan memberikan tempat istimewa bagi kucing ini di rumahnya. Dalam salah satu cerita, dikisahkan bahwa ketika Nabi Muhammad hendak menggunakan jubahnya untuk sholat, Muezza sedang tidur di atas lengan jubah itu. Alih-alih membangunkannya, Nabi memotong bagian lengan jubah tersebut agar tidak mengganggu tidur Muezza. Hal ini menunjukkan betapa beliau menghormati dan menyayangi makhluk Allah, meskipun itu hanya seekor kucing. Kasih sayang Nabi terhadap hewan selain kepada Muezza, Nabi juga menunjukkan kasih sayang kepada hewan lain. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing. Ia mengurung kucing itu hingga mati kelaparan. Ia tidak memberikannya makan, juga tidak memberikannya mencari makan sendiri. Hadis ini menunjukkan bahwa perlakuan buruk terhadap hewan bisa mendatangkan murka Allah SWT. Kucing adalah makhluk suci dalam Islam. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, kucing itu tidak najis. Mereka adalah makhluk yang sering berada di antara kalian. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Kucing dianggap sebagai hewan yang suci. Bahkan air bekas minumnya diperbolehkan digunakan untuk bersuci jika tidak ada air lain. Jenis kucing di masa Nabi Muhammad SAW. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, jenis kucing yang umum di Jazirah Arab kemungkinan besar adalah kucing domestik berbulu pendek, Felis catus. Ciri-cirinya mirip dengan kucing-kucing yang sering kita lihat di daerah Timur Tengah hingga saat ini. Seperti yang pertama, Arabian Maul. Jenis ini adalah kucing asli Timur Tengah. Mereka memiliki tubuh ramping, telinga besar, dan bulu pendek. Arabian Maul sering ditemukan berkeliaran di kawasan Arab Saudi, termasuk Madinah pada masa Nabi. Yang kedua, kucing liar Afrika. Di wilayah sekitar Jazirah Arab, kucing liar Afrika Felis silvestris libica juga menjadi nenek moyang kucing pemeliharaan. Kucing ini dikenal berwarna coklat kekuningan dengan corak belang-belang. Yang ketiga, kucing domestik campuran pada masa itu. Kemungkinan juga terdapat kucing campuran yang dibawa oleh para pedagang dari Persia atau wilayah lain. Kucing-kucing ini sering memiliki bulu pendek dan corak tabby belang. Kisah Muezza dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita 3 hal penting.
1. Kasih sayang universal. Nabi menunjukkan bahwa menyayangi makhluk hidup adalah bagian dari iman. Bahkan hewan kecil seperti kucing memiliki hak untuk hidup nyaman di bumi Allah. 2. Hikmah dalam merawat hewan dalam Islam. Kucing dianggap makhluk yang suci. Merawat kucing dengan baik tidak hanya memberi kebahagiaan, tetapi juga mendatangkan pahala. 3. Keutamaan kucing dalam Islam. Tidak ada hewan lain yang disebut secara khusus seperti kucing. Ini adalah isyarat bahwa manusia harus menghormati ciptaan Allah dengan penuh rasa kasih. Jadi teman-teman, bagaimana perasaan kalian sekarang? Kita telah menyaksikan sendiri bagaimana Nabi Muhammad SAW begitu peduli pada kucing. Ini bukan hanya cerita untuk dikenang, tetapi sebuah pelajaran berharga. Kucing bukan hanya hewan peliharaan, mereka adalah makhluk yang layak disayangi, seperti yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta. Jangan lupa untuk berbagi kebaikan ini teman-teman, karena setiap perbuatan baik, sekecil apapun bisa menjadi bekal kita di akhirat kelak. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.